Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada pada malam ketiga Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat ijab, nikmat keberadaan diri kita di bulan Ramadan ini, dan nikmat imdad, nikmat keberlangsungan adat dengan segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan pada diri kita untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan pengurus kenadiran Masjid Muslimin dan jajarannya, para alim ulama, para orang tua kami, saudara-saudari, para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala malam ini masih memanggil kita sampai nanti malam ke-30 atau sampai selesai bulan Ramadan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi dalam panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang ada yang merasa tidak terpanggil. Sekarang kita masih terpanggil Bapak Ibu Allah. Tapi lihat nanti pekan yang kedua apa yang terjadi. Lihat nanti pekan yang ketiga, pekan yang keempat, atau diistilahkan 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Yang orang terpanggil pada malam ini, dia masih merasa terpanggil oleh panggilan ya ayyuhalladzina amanu, dia akan melakukan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Tapi nanti ketika masuk 10 kedua, ada yang merasa tak terpanggil lagi, sehingga dia tidak melakukan apa yang dituntut pada dirinya untuk melakukan. Belum lagi nanti pada 10 ketiga, maka amat sangat sedikitlah orang yang masih tetap merasa terpanggil. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ya ayyuha. Ya ayyuha ini terdiri dari 3 kata Bapak Ibu yang rahmati Allah. Bukan 3 suku kata, tapi 3 kata. 1 ya, kedua ayyu, ketiga ha. Ini sesungguhnya maknanya berbeda, cuman sulit untuk dipadankan di dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia yang paling tepat untuk mewakili kata ya ayyuha itu wahai. Padahal dalam bahasa Arab kata ya ayyuha itu adalah 1 kata yang sungguh bermakna amat sangat baik. Dia menyeru pada semua kalangan. Biasanya kata ya itu adalah an-nida lil ba'id dalam bahasa Arab. Dia menyeru pada yang jauh. Ya ayyu an-nida lil qarib. Dia menyeru pada yang dekat. Dan ha lit tanbih, dia memberikan peringatan supaya orang sadar. Jadi seolah-olah pada kata ya ayyuha
Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memanggil, wahai engkau yang sedang jauh dan engkau yang sedang dekat, sadarlah. Inilah makna dari ya ayyuha. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar, walau terkadang kita dekat dengan masjid, dekat dengan tempat ibadah, dekat dengan kebaikan, apalagi yang jauh. Maka orang yang tidak sadar, dia tidak akan merasa terpanggil, walaupun Allah sudah memanggilnya pada semua posisinya. Wahai orang yang jauh, orang yang dekat, sadarlah kalian bahwa kalian adalah orang yang beriman. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah. Nah, jadi dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala bukan memanggil dengan panggilan sembarangan. Allah panggil dengan panggilan khusus, dengan cara yang terbaik dalam memanggil. Panggilan khusus dengan cara yang terbaik, dengan ya ayyuha, dan yang dipanggil pun alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Apakah kita akan terus merasa terpanggil oleh ayat ini pada setiap hari-hari, waktu-waktu di bulan Ramadan, sehingga nanti dari malam pertama sampai malam terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama saja malam itu, atau bahkan dia meningkat. Karena orang yang beriman itu ketaatan dia pada hari ini akan mengantarkan ketaatan esok hari yang lebih baik. Begitulah seterusnya. Ketaatan hari ini mengantarkan pada ketaatan esok hari yang lebih baik. Ketaatan esok hari akan mengantarkan ketaatan lusa yang lebih baik sampai nanti pada akhir Ramadan. Seharusnya seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi peningkatan, terjadi kemajuan. Maksudnya softnya maju ke depan, belakang tak ada ya. Nanti tinggal yang di depan-depan saja. Jamaah inti, jamaah inti. Untung-untung 2-3 soft masih terisi. Nah, artinya apa? Banyak yang sudah tidak terpanggil. Pertanyaannya, macam mana caranya Ustaz supaya kita merasa terpanggil senantiasa? Kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil siapa? Memanggil orang yang beriman. Iman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang dia sensitif. Bisa kita ibaratkan dengan HP ya. Nah, HP itu ada yang dia tak disentuh dan sudah bergerak. Itu yang mahal ya. Nah, ada yang disentuh layarnya bergerak. Ada yang sudah disentuh pun tidak bergerak, itu rusak. Bukan. Nah, artinya apa? Artinya iman kita ini ada yang sensitif. Tidak dipanggil pun dia terpanggil. Apalagi kalau dipanggil. Tapi kadang-kadang iman kita ini ada yang bermasalah, sehingga dia tidak akan terpanggil walaupun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana cara membuat iman kita ini sensitif? Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat yang lain. Di dalam surat Al-Anfal, di penghujung ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di penghujung ayat yang pertama, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, kata Allah. Dan taatilah Allah, lakukan segala perintahnya, jauhi segala larangannya. Dan begitu pula taatilah Rasulnya in kuntum mu'minin, kalau kamu itu beriman. Lalu bagaimana iman itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman.
yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah, disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka zadathum imana. Dari sini nanti upaya untuk menjadikan iman kita sensitif adalah dengan zikir dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Maka perbanyaklah zikir supaya hati kita sensitif, iman kita sensitif. Maka nanti pada akhirnya merasa terpanggil. Perbanyaklah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya kualitas iman kita semakin baik, supaya iman kita semakin tebal, dan nanti pada akhirnya dia akan terpanggil oleh seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang seperti ini nanti pada akhirnya 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga itu akan sama atau bahkan di penghujung dia lebih baik. Mengapa? Karena keimanannya semakin baik, semakin sensitif, maka dia akan terpanggil oleh panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di bulan Ramadan ini itu diibaratkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi di dalam kitabnya Lataiful Isyarat, ini kitab tafsir, kata beliau, "Ad-dzikru alamatu sihhatil bidayah wa safa'in nihayah." Ucapan ini panjang, tapi ungkapan itu yang ingin kita ambil. Zikir itu, kata Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, adalah tanda sahnya perjalanan, tanda sahnya awal perjalanan seorang hamba menuju Tuhan. Dan dia tanda bersihnya akhir dari perjalanan. Jadi kalau diilustrasikan dengan perjalanan Ramadan kita yang menuju Allah Subhanahu wa taala, sah awal perjalanan kita itu adalah dengan mantapnya zikir. Mengapa? Karena dia akan membuat iman kita sensitif. Dan di ujung akan berhasil sampai, akan bersih sampai dengan zikir. Jadi zikir itu di awal terus sampai ke akhir. Mengapa? Karena iman ini memang harus dipertahankan. Nah, inilah pentingnya zikir itu. Nah, makanya satu dari ibadah, satu dari amalan yang amat sangat dianjurkan oleh para ulama kita ketika di bulan Ramadan adalah zikir. Selain dari membaca Al-Quran, yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman. Maka ada satu tradisi yang amat sangat baik yang terjadi di Nusantara ini, di kita Indonesia dan negara-negara sekitarnya. Apa itu? Tadarus Al-Quran. Untuk apa? Untuk mempertahankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Malam pertama dia membaca Al-Quran dengan baik, malam kedua, malam ketiga, itu untuk apa? Supaya ibadah ini tetap langgeng, iman kuat, iman sensitif, pada akhirnya dia akan terpanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dan bacaan Al-Quran yang terbaik itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah bacaan Al-Quran di dalam sholat. Itu yang terbaik. Makanya Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, ketika masuk di bulan Ramadan, maka beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam di
Madinah Al-Munawwarah. Di zaman beliau. Tarawihnya 20 plus 3 bikin. Di sini berapa? 11. Nah, mungkin tahun depan berubah lagi. Ya. Mengapa demikian? Karena amalan yang dilakukan oleh 4 khalifah diperintahkan oleh Rasul untuk mengikutinya. Kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Peganglah sunnahku, kata Nabi, dan sunnah khalifah yang rasyid yang mendapatkan petunjuk setelahku, disepakati 4 orang. Itu perintah Rasul. Ya, jangan lagi mengatakan bid'ah yang 20 itu tidak. Nah, jadi intinya apa? Intinya bahwa Umar menuju Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam tetap. Mengapa Ubay bin Ka'ab? Karena bacaan Ubay bin Ka'ab terhadap Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat baik. Bahkan pemimpin sekalipun itu mundur. Ubay, sekarang engkau yang menjadi imam. Mengapa? Karena bacaanmu bacaan yang baik. Dan bacaan yang terbaik itu memang di dalam sholat. Saking baik bacaan Ubay bin Ka'ab ini adalah ketika Ubay bin Ka'ab membaca Al-Quran, tiba-tiba Rasul datang dari belakang mendengarkan bacaan Ubay bin Ka'ab. Diam-diam Rasul sampai selesai Ubay bin Ka'ab membaca Al-Quran. Lalu setelah selesai Rasul menyatakan, Ubay, indah betul bacaannya. Jadi Rasul memuji. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Wahai Rasul, kalau seandainya aku tahu kau mendengar dari belakang tadi, aku buat lebih bagus dari itu. Masya Allah. Itu bacaan Ubay bin Ka'ab. Bacaan yang biasa saja membuat Rasul takjub, apalagi yang diindah-indahkan oleh Ubay bin Ka'ab. Maka kalau kita sudah cocok di sini, memilih imam yang bacaan terbaik untuk menjadi imam tetap di dalam sholat qiyamul lail Ramadan, itu sudah tetap. Kalau di beberapa masjid tidak kan, ustadznya yang disuruh jadi imam kan, bacaan ustadznya boleh putar bulat, ilmu tinggi tapi bacaannya tidak baik. Jadi apa yang kita lakukan sudah baik. Kalau bisa dibuat sayembara. Ini mau bulan Ramadan, siapa yang mau menjadi imam di masjid kami dipersilahkan. Kami sediakan rumah, kami sediakan istri bagi yang baru menikah. Kami sediakan bulanan 10 juta. Saya mau, Pak. Artinya apa? Artinya diberikan fasilitas yang baik. Mengapa? Karena bukan sembarangan. Bahkan Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin yang biasanya dia yang menjadi imam itu mundur. Mengapa? Ketika ada yang lebih baik dan memang dipilihnya orang yang terbaik yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan baiknya. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan menjadikan hati kita semakin sensitif. Iman kita akan menjadi sensitif. Pada akhirnya iman yang seperti inilah yang akan merasa terpanggil untuk setiap hari bulan Ramadan, untuk setiap malamnya. Malam pertama mengantarkan kebaikan pada malam yang kedua. Malam kedua akan mengantarkan kebaikan pada malam yang ketiga. Dan begitulah seterusnya di penghujung nanti. Jadi dia terus, bukan dari malam pertama bagus betul, malam kedua agak loyo sedikit, malam ketiga ada tidur aja di rumah, dan begitulah seterusnya. Apa yang terjadi dengan iman kita? Apakah tidak terpanggil lagi dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Atau seperti apa? Ini yang jadi masalah. Maka untuk membuatnya sensitif, jangan lupa, jangan tinggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan bacaan Al-Qur'an dan jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang lain. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang yang beriman yang hak
benar dalam keimanannya, sehingga nanti dia akan terus menjadi lebih baik. Walaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua ketaatan yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita lakukan itu tidak lepas dari i'anah Allah Subhanahu wa taala, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada kita semua supaya kita mudah dalam melakukan ketaatan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Doa setiap habis sholat, kalau dia mau diumumkan, maka doa ini dibaca, diamalkan setiap habis ibadah. Setiap habis ibadah. Mengapa? Karena ibadah kita itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah akan menolong kita untuk ibadah-ibadah yang lebih baik di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat adanya, dan kita di masjid ini akan semakin semangat melakukan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah. Macam ragu. Iya, mudah-mudahan lah ya. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.